Ya, kembali lagi bersama saya. Baik, kali ini kita akan mencoba mempelajari aplikasi yang bernama Quiz. Aplikasi ini tuh banyak digunakan oleh para guru-guru, baik instruktur untuk membuat tugas, namun tampilannya seperti kuis. Kalau instruktur itu biasa menggunakannya untuk melakukan post test atau pre-test. Oke, baik. Yang paling pertama itu kita. Jadi sebelumnya aplikasi ini tuh ada yang berbasis web juga, ada yang berbasis Android. Tapi kali ini kita akan mencoba mempelajari yang di website ya. Jadi kita langsung saja di websitenya itu waycrown.com. Di sini kita akan mulai dari mendaftar buat akun dulu. Silahkan diklik bagian sini, daftar. Setelah itu kita bisa, kalau sudah punya akun Google, Gmail, kita tinggal lanjutkan saja menggunakan akun Gmail. Ya, di sini kita bisa lihat akun saya. Jadi saya akan login menggunakan akun Gmail saya. Ya, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Quiz. Jadi di sini cukup user interface-nya cukup ramah ya kalau kita lihat. Nah, jadi selanjutnya itu kalau kita mau buat kuis itu kita tinggal buat konten baru. Silahkan diklik di bagian sini. Nah, jadi jenis-jenis konten yang bisa kita buat bisa berupa kuis, bisa berupa persentase, kursus, bahkan kita bisa buat kuis dengan menggunakan bantuan AI. Tapi kita skip dulu ya yang menggunakan AI karena kita mau fokus pengenalan aplikasinya. Oke, jadi kita coba buka di bagian kuis. Ya, selanjutnya setelah kita memilih kuis, ada banyak jenis kuis yang diberikan. Ada banyak pilihan. Ada pilihan ganda, ada isian singkat, ada awan kata, ada survei, ada teks pertanyaan, dan seterusnya. Nanti teman-teman ketika mengakses bisa mencobanya. Tapi kalau di sini saya cuma mau memperlihatkan satu saja. Kita pilih pilihan ganda. Nah, ini halaman awalnya. Jadi untuk pertanyaan kita bisa mengupload foto yang sudah ada pertanyaannya. Saat ini kita hanya mencoba membuat pertanyaan singkat saja. Misalnya saya buat pertanyaannya itu, siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Selanjutnya kita akan isi jawaban. Masing-masing diisi jawaban, dan jawaban yang benar itu kita beri centang seperti ini. Tunggu dulu, kita isi dulu jawabannya. Misalnya yang pertama kita isi Ismail Marzuki, kemudian Ahmad Dhani, Once, jangan Once, Ariel Noah, terus yang ketiga, keempat, WR Supratman. Jadi jawaban yang benar itu kita berikan tanda checklist seperti ini. Nah, kalau opsinya mau dilebihkan dari 4, bisa klik tambah di sini. Nah, dan perlu kita ketahui untuk jawabannya juga bisa dengan bantuan AI loh. Kita coba ya pakai AI. Kita hapus semua kembali jawabannya. Nah, di sini hasilkan dengan AI. Coba kita klik 1, 2, 3, dan langsung diberikan jawaban benarnya. Hebat kan? Nah, kalau sudah, kita lanjut ke save question. Nah, jadi sudah ada satu pertanyaan. Selanjutnya, ketika ingin menambahkan pertanyaan baru, tinggal klik di sini. Tambah pertanyaan baru, pilihan ganda.
Apalagi pertanyaan selanjutnya. Pada tahun berapakah Sultan Hasanuddin wafat? Ini juga saya tidak tahu teman-temannya tahun berapa. Tapi kan tenang, ada AI yang bisa membantu. Coba kita minta jawabannya dengan menggunakan bantuan AI. Dan ternyata di tahun 1670. Saya juga baru tahu kalau seperti tahun itu ya, belum. Nah, kita save. Oh ya, saya lupa lagi perlihatkan di bagian pengisian pilihan ganda, kita tambah lagi satu. Nah, jadi di bagian sini ada juga waktu pengerjaannya yang bisa dipilih waktunya. Misalnya kita memberikan waktu kepada peserta untuk menjawab itu 5 detik, 10 detik, seperti itu. Jadi ketika pertanyaannya muncul, hanya butuh waktu yang ditetapkan untuk menjawab. Selanjutnya, kita juga bisa memberikan poin untuk setiap pertanyaan yang tampil. Oke, seperti itu. Kemudian, anggaplah ini pertanyaan sudah banyak. Kita akan melanjutkan bagaimana menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah itu, kita simpan, kemudian berikan nama untuk kuis ini. Berikan judul kuis agenda. Bahasa kita pakai bahasa Indonesia. Setelah itu, simpan. Ya, sekarang kita sudah punya kuis yang tersedia. Oke, jadi kalau sudah selesai seperti ini artinya kuisnya siap untuk dimainkan. Untuk menggunakannya itu ada dua kategori yang bisa digunakan. Mau yang live atau secara real time atau mau ditetapkan sebagai tugas. Jadi bisa ditentukan waktunya dari kapan sampai kapan untuk mengerjakan ini. Tahu juga mau yang live. Coba kita buka kalau yang live. Setelah kita memilih untuk yang di live, di sini kita membutuhkan peserta menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari kondisi yang bagaimana. Apakah kita mau menggunakannya sebagai ujian atau kita mau menjadikan ini sebagai games antara dua tim yang berlomba atau untuk pretest. Kalau untuk pretest itu biasanya yang digunakan ini. Kita coba aja ya yang di pretest, lanjutkan, tinggal klik ini, kita sudah mulai. Kita mulai saja sekarang. Ya, ini halaman artinya sudah siap untuk memulai pretestnya. Jadi ini QR code bisa kita bagikan ke peserta. Terus untuk memulai, kita harus menunggu dulu peserta siap di halaman ini sebelum memulai. Karena saat ini kita tidak punya peserta untuk menguji coba aplikasi ini, jadi sampai di sini saja ya tutorialnya. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, see you.